Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Izinkan kami di kelompok 8 mempresentasikan mengenai artificial intelligence. Sebelum itu, kenalkan nama saya Muhammad Sultan Amin, NIM belakang 698. Dan di sini ada rekan saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Hussein Jadi NIM 695. Kenalkan, nama saya Alisa Mawar dengan NIM belakang 694. Perkenalkan, nama saya Viviana Putri Suja dengan NIM belakang 697. Kenalkan, nama saya Iqbal Realitas buatan atau AI, atau yang seperti yang kita kenal adalah artificial intelligence, bahkan simulasi atau mesin yang dibuat oleh manusia dimodelkan untuk berpikir sama halnya seperti manusia. Namun, apa kita mengetahui AI merupakan suatu sistem dari komputer bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya perlukan tenaga dari manusia atau kecerdasan dari manusia. Selanjutnya yaitu asal mula. Pada tahun 1900 keluarkan perkembangan kecerdasan buatan, yaitu Principia Mathematica, suatu kumpulan pernyataan serta aturan dalam bentuk simbolik yang belum bisa dibuktikan, tapi bisa menjadi landasan yang pemikirannya logis. Lalu pada tahun 1930, penemuan yang bisa menguji tingkat kecerdasan suatu mesin komputer yang merumuskan suatu komputer harus dipisahkan menjadi dua bagian, hardware dan software. Pada tahun 1950 muncul ketika pertama kali tahun 1956 bahwa perkembangan bagi komputer besar RISC dan RISC yang merupakan programming tingkat tinggi klasik. Pada tahun 1980 sampai tahun 2000 dapat terbagi menjadi 4 bagian, yakni bagian teori, gelombang pertama kali muncul pemikiran, gelombang kedua ketika mesin mengolah data dan memasukkan data, serta gelombang ketiga saat internet telah ditemukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat-manfaat dari artificial intelligence. Yang pertama ada otomasi. Otomasi pada artificial intelligence tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi dan produktivitas di beberapa sektor pekerjaan, melainkan otomasi ini dapat memanfaatkan penggunaan data yang lebih efisien serta memiliki bentuk keamanan yang sangat baik. Kedua, ada pengambilan keputusan yang cerdas. Artificial intelligence dapat mengkoordinasikan pengiriman data, analisis tren terkini, mengembangkan konsistensi data, memberikan perakiraan dan mengukur semua ketidakpastian dalam membuat keputusan terbaik bagi perusahaan. Tiga, ada otomasi memecahkan masalah sampai tuntas. Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam suatu perusahaan atau bisnis dapat membantu untuk menemukan solusi yang tepat dalam mengatasi tantangan perusahaan yang bersifat kompleks. Dan yang terakhir ada menganalisis data lebih banyak. Teknologi artificial intelligence dapat melakukan analisa data yang banyak dan menggunakan jaringan neural yang memiliki beberapa lapisan tertentu. Melalui bantuan dari big data, pengolahan dan penyimpanan data bisa dilakukan secara cepat melalui dengan jumlah yang terbatas. Selanjutnya adalah tujuan artificial intelligence. 1. Membantu pekerjaan manusia. Berbagai pekerjaan yang dulunya dilakukan secara manual oleh manusia kini bisa dilakukan dengan lebih mudah menggunakan sistem artificial intelligence. Contohnya seperti membalas email atau chat dari pelanggan. Begitu, ada dari tim jadi punya lebih banyak waktu untuk fokus pada hal lain seperti krusial dalam bisnis, misalnya menyusun strategi marketing. 2. Membantu menyelesaikan masalah dalam pekerjaan artificial intelligence juga dapat membantu menyelesaikan masalah dalam pekerjaan. Salah satu contoh sederhananya adalah komputer dengan program kalkulator yang bisa memecahkan masalah perhitungan. Artificial intelligence semacam ini sangat berguna bagi banyak orang karena manfaatnya yang luas. 3. Membuat mesin lebih benar. Tujuan artificial intelligence itu membuat mesin lebih pintar sehingga dapat meningkatkan manfaatnya dalam memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, komputer yang dulu hanya dipakai untuk mengetik, ini juga bisa digunakan untuk chatting, bermain game, dan berbagai kegiatan lain. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari artificial intelligence sendiri. Kelebihannya antara lain yaitu bersifat abadi atau permanen. Artificial intelligence adalah sebuah kecerdasan buatan yang bersifat abadi atau permanen. Permanen karena artificial intelligence dapat digunakan berulang kali di mana saja dan kapan saja. Sistem ini juga selalu dikaitkan dengan penggunaan tenaga manusia. Selanjutnya, memberikan banyak kemudahan. Pembuatan artificial intelligence memang diputuskan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Data yang diterima sebelumnya akan disimpan dan bisa diakses kembali di kemudian hari. Selain itu, sistem artificial intelligence bisa bekerja lebih cepat dibandingkan tenaga manusia. Selanjutnya ada konsisten dan teliti. Artificial intelligence juga memiliki sifat konsisten dan teliti. Semua data dan pengetahuan yang masuk tidak akan berkurang serta peluang artificial intelligence melakukan kesalahan sangat kecil kemungkinan. Jika kamu menggunakan kalkulator di komputer atau mengerjakan perhitungan melalui Excel, jarang sekali ditemukan kesalahan. Hal inilah mengapa artificial intelligence sangat dibutuhkan untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan manusia. Selain kelebihan-kelebihan yang saya sebutkan tadi, juga beberapa kekurangan dari artificial intelligence itu sendiri, antara lain cost yang tinggi. Untuk membuat teknologi yang menggunakan sistem artificial intelligence ini diperlukan cost teknologi tinggi.
tinggi. Karena adanya kompleksitas mesin yang mendukung artificial intelligence, sangat masuk akal jika mesin yang digerakkan oleh sistem artificial intelligence bisa terbilang cukup mahal dan spesifik. Selain itu, dibutuhkan banyak sumber daya serta waktu pembuatan yang cukup lama. Nah, proses yang teliti ini membuat artificial intelligence jadi lebih mudah. Selanjutnya, memperkecil lapangan kerja. Karena semua pekerjaan bisa dilakukan dengan adanya artificial intelligence, semua lapangan pekerjaan bagi manusia menjadi sempit. Dengan memiliki teknologi artificial intelligence, sebuah perusahaan rela membayar harga yang lebih mahal daripada menurunkan karyawan setiap bulannya. Maka dari itu, sistem artificial intelligence juga dapat menciptakan pengeluaran. Penerapan dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau AI sudah banyak diterapkan di berbagai bidang. Salah satu contohnya adalah industri medis dan pendidikan. Kemudian, dari penerapan AI ini bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah dalam device Facebook, sistem virtual seperti sistem Google, biasa kita temui dalam merek Apple. Yang terakhir adalah rekomendasi dari e-commerce, yang dimana konsep penerapan AI ini kita jumpai dalam salah satu rekomendasi produk. Ada e-commerce yang mungkin kamu pernah berbelanja di salah satu e-commerce, dan ketika kita berbelanja ada produk-produk yang mungkin direkomendasi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami dari kelompok 8 ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua.